Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning class. How are you today? Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Okay, before we start lesson today, I will introduce myself. My name is Emma Fazatur Rahmadania. You can call me is Emma. Jadi nama saya adalah Emma. Di sini saya berasal dari Mahasiswa Universitas Jombang, sedang melaksanakan PPL di MTS Al-Ma'arif Brudu, dan saya mengambil pelajaran bahasa Inggris kelas 7, yang mana pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan menjumpai saya dengan video-video yang seperti ini. Karena keadaan kita masih daring ya, jadi penyampaian materinya hanya bisa melalui video. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, di materi sebelumnya mungkin kalian sudah mendapatkan materi tentang simple present tense ya, dengan Pak Faisal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text, yang mana kalimat-kalimat pada descriptive text menggunakan kalimat simple present tense. Nah, apa sih itu descriptive text? Wait. Descriptive text is a type of text that aims to describe a person, animal, place, or object. Jadi, di sini descriptive text adalah penggambaran suatu objek, bukan hanya benda ya. Ini tuh descriptive text itu seperti kita mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu hal. Contohnya orang, selain orang itu ada hewan atau tempat wisata atau benda. Nah, ketika kita menggambarkan sesuatu, itu dinamakan descriptive text. Nah, dalam descriptive text ini ada generic structure. Nah, apa saja sih generic structure dari descriptive text? Generic structure dari descriptive text adalah identification dan description. Nah, identification ini adalah pengenalan sesuatu hal yang akan kita deskripsikan. Misalnya, kita akan mendeskripsikan rumah. Nah, rumah itu namanya identification, atau kita akan mendeskripsikan hewan. Misalnya hewan kelinci. Nah, kelinci itu disebut identification. Sedangkan ada identification dan description. Nah, description sendiri adalah information on the characteristic of object such as psychological traits of behavior, psychological appearance, and other specifically. Nah, di dalam description ini adalah informasi-informasi tentang apa yang akan kita deskripsikan. Misalnya, kita akan mendeskripsikan rumah. Rumah itu tadi kan disebut identification. Sedangkan seperti rumah itu berwarna coklat, rumah itu memiliki 2 ruangan, rumah itu berbentuk segitiga dan juga persegi. Nah, informasi-informasi tersebut dinamakan description. Nah, sampai sini paham adik-adik? Kita langsung saja ke contohnya ya. Di sini saya punya contoh gambar ini. Pasti kalian sudah tahu ya ini gambar apa. Ini adalah gambar hewan kelinci. Nah, kelinci itu seperti apa sih? Di sini kelinci ini dinamakan identification. Tadi kan ada 2 hal di dalam descriptive text. Ada identification dan juga ada description. Nah, ini kan namanya kelinci. Kelinci ini kita sebut identification. Sedangkan informasi-informasi tentang kelinci ini disebut description. Nah, apa saja sih informasi tentang kelinci ini? Misalnya, this is rabbit. Ini adalah kelinci. Ini adalah hewan kelinci. And then has 4 feet. Dia mempunyai 4 kaki. Nah, benar ya, dia mempunyai 4 kaki. And then have a short tail. Dia mempunyai ekor pendek. Kelinci mempunyai ekor pendek. And then has long ears. Dia mempunyai telinga yang panjang. Nah, di sini kelinci mempunyai telinga yang panjang. And then eating carrots. Dia pemakan wortel. Nah, kebanyakan kan kelinci memang memakan wortel ya. Nah, informasi-informasi tersebut kita namakan tentang description. Nah,
Nanti setelah menjadi beberapa kalimat itu dinamakan descriptive text, informasi-informasi tentang hal yang akan kita deskripsikan. Seperti itu. Sampai sini paham adik-adik? Mungkin kalian juga bisa mencari atau bisa menggali lebih lanjut apa sih itu descriptive text. Kalian bisa mencari di YouTube atau di Google, atau contoh-contohnya pun banyak di sana. Mungkin kalian butuh referensi untuk menambah ilmu kalian. Nah, untuk contoh yang kedua, saya mempunyai gambar satu lagi. Untuk gambar selanjutnya ada hewan. Nah, ini hewan landa. Nah, landa ini kita namakan identification, pengenalan suatu hal yang akan kita deskripsikan. Sedangkan informasi-informasi tentang landa kita namakan description. Nah, apa saja informasi tentang landa? Yang pertama, this is porcupine. Nah, porcupine itu adalah hewan bahasa Inggris dari landa. Jadi ini adalah landa. Terus yang kedua, have thick hair, memiliki rambut yang tebal. Nah, yang ketiga, has 4 feet, memiliki 4 kaki. Yang keempat, has 2 big and round eyes, memiliki 2 mata besar dan bulat. Yang kelima, have a prickly body, memiliki tubuh yang berduri. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang ada di gambar ini? Jika sudah sesuai, itu namanya itu dinamakan description atau informasi-informasi tentang suatu hal. Nah, informasi-informasi tersebut jika dijadikan satu dengan identification dinamakan descriptive text. Nah, sampai sini paham adik-adik? Baik, untuk selanjutnya saya akan memberi tugas kepada kalian. Untuk tugasnya silahkan membuka LKS halaman 10. Halaman 10. Di activity 1. Di sini ada 6 gambar. Nah, gambar yang pertama adalah gambar badak. Yang kedua adalah gajah. Yang ketiga adalah jerapah. Yang keempat adalah kura-kura. Yang kelima adalah kuda nil. Yang keenam adalah lemur. Nah, untuk tugasnya kalian silahkan pilih salah satu dari 6 gambar ini. Pilih salah satu dan deskripsikan gambar yang sudah kalian pilih. Misalnya kalian memilih gambar kura-kura. Nah, apa saja sih kura-kura itu? Apa saja informasi yang ada dalam kura-kura itu? Silakan kalian tulis di buku tulis. Ditulis menggunakan bahasa Inggris beserta terjemahannya. Sampai sini paham adik-adik? Jadi tugasnya nanti kalian tulis di buku tulis dan dikirim melalui Google Classroom seperti biasanya. Untuk baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.